Dengan keadaan tersengal-sengal, Julian menelpon pacarnya. Pacarnya begitu panik melihat keadaan Julian yang seperti ini. I got no money. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita mundur 71 hari sebelumnya. Julian adalah warga Australia yang berprofesi sebagai pembuat film. Tapi bukan film seperti Hollywood ya. Julian lebih memilih jalan membuat film dokumenter. Jadi, Julian mempunyai rencana besar untuk membuat sebuah film dokumenter tentang kehidupan para wanita yang bekerja menjadi cam girl. Cuma dari kamar, mereka dapat uang ratusan juta. Kebetulan Julian kenal salah satu wanita yang bekerja di profesi ini. Wanita itu setuju kerjasama membuat film. Julian pun berani menjual mobil dan menarik semua tabungannya untuk menjalankan proyeknya ini. Singkat cerita, Julian berangkat deh menuju Amerika. Sampai di sana, hal yang pertama ia lakukan adalah memberi kabar pada pacarnya. Jadi, Julian ke Amerika berdua dengan temannya yang jadi kameramen. Julian juga jadi kameramen, sekaligus jadi pembawa acara. Pada malam harinya, ia pun sampai di rumah temannya yang bernama Sierra. Yeah, I don't really drink at the moment, but that's... I'll drink Rumah yang sangat sederhana, inilah kehidupan nyatanya Sierra. to the house. In my bedroom. Humiliatrix adalah website tempat Sierra mencari uang. Di website itu, Sierra bebas menjadi siapapun, tergantung permintaan para penonton. Para penonton Sierra pun beraneka ragam. Selain jadi cam girl, Sierra pun juga menjual berbagai merchandise dari dirinya. Seperti ikat rambut, rambut dia yang rontok sampai air kencingnya dia jual sebagai merchandise bagi para pelanggan yang setia kepadanya. Socks, shoes, pantyhose, toenail clippings, used Kleenex, piss, used hair for my hairbrush. So I sold my shit recently to a guy for $4,000. Nah, untuk melindungi Sierra, dia secara rutin berkonsultasi pada pengacara yang melindungi dia dari berbagai macam bahaya, cuy. Tentu karena fantasi dari penontonnya nih sangat beraneka ragam. Seperti ini contohnya, penontonnya Sierra memberikan kartu kreditnya untuk dia belanja online. Jadi dia pos-posin tuh, beli tas, beli sepatu, beli kalung yang harganya tuh sangat mahal. Oh iya, Sierra ini hanya bermain online, dia tidak pernah melayani secara langsung ya cuy. Hal ini bisa terjadi karena Sierra selalu berkomunikasi dengan para penonton. Seluruh fantasi para penonton selalu dia upayakan untuk diwujudkan saat dia live. Seperti ini contohnya, beberapa penonton Sierra berhasil diwawancarai oleh Julian. Dengan topeng, Sierra berhasil mewujudkan fantasi mereka dan memberi semangat baru dalam gairah seksual mereka. Jadi Julian sama temennya mengikuti seluruh kegiatan sehari-harinya Sierra. Seperti hari ini, Sierra bersilaturahmi dengan teman-temannya sesama cam girl. Beraneka macam background. Di sana juga ada suami istri yang bersedia mewujudkan fantasi dari para penonton saat mereka berhubungan. Ya begitulah yang terjadi jika mereka semua berkumpul. Nah ini nih yang menarik, Julian mewawancarai ayahnya Sierra. Bapaknya tahu pekerjaan anaknya saat ini. Tapi budaya di Amerika jika anak udah 17 tahun, mereka tuh udah dianggap dewasa. Jadi Sierra bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan pada hidupnya. Jadi ayahnya Sierra hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi anak perempuannya ini. Dari rumah ayahnya, Sierra mengajak Julian menunjukkan tempat tinggal pertamanya setelah keluar dari rumah ayahnya. Bukan rumah mewah, melainkan sebuah kontainer di kawasan yang kumuh menjadi awal dari perjalanan hidupnya Sierra cuy. Kalian salah besar jika menganggap Sierra sudah bandel dari kecil. Justru, semasa sekolah, dia selalu sekolah di sekolah agama. Yang tentu dia tahu banget apa yang dia lakukan saat ini. Ya, hari ini pun dihabiskan dengan Sierra menceritakan kisah masa kecilnya. Bagaimana dia tumbuh menjadi seperti sekarang. Sierra selalu berakting sesuai permintaan para penonton. Karena banyak penonton yang minta aneh-aneh, makanya Sierra juga kerjasama dengan psikolog untuk memberikan pengobatan pada penonton yang minta di luar batas. Bagi Sierra semua ini setimbal lah dengan pundi-pundi uang yang dia dapat. Di sisi lain para penonton Sierra juga merasa puas nih dengan servis yang Sierra berikan pada mereka. Jadi bener-bener udah profesional banget lah pokoknya Sierra ini. Makanya dia bisa masuk ke majalah tentang bagaimana dia bisa menggabungkan nih antara fantasi dan membimbing mereka bersama psikolog supaya kembali normal. Hari-hari berlalu, Julian mulai kehabisan uang. Julian berpikir keras gimana bisa terus merekam film dokumenter ini. Akhirnya, Julian mengambil keputusan untuk membuat donasi supaya orang-orang bisa mendanai film dokumenter ini. Luar biasa, ternyata banyak banget orang yang minat untuk berdonasi di filmnya Julian. Mereka juga penasaran seperti apa sih kehidupan nyata seorang cam girl.
Bahkan, ada penontonnya Sierra yang ikut berdonasi untuk Julian tapi dengan sebuah imbalan. Yaitu Sierra dan Julian harus live bersama dan melakukan sebuah adegan. Sierra sih senang-senang aja karena dia udah biasa. Justru Julian lah yang deg-degan. Karena ini pertama kalinya dia bercocok tanam sambil live dan ditonton ribuan orang cuy. Right here, a real man. Your tiny little dick. Walaupun awalnya deg-degan, tapi Julian berhasil mengimbangi Sierra dan membuat kasurnya bergoyang. Akhirnya, Julian berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang cukup untuk melanjutkan film dokumenter ini. Ia pun langsung merayakan keberhasilan ini dengan ikut Sierra saat ia berpesta dengan teman-teman camgirl lainnya. Mereka terbang ke Las Vegas dan menggila di sana. Naik mobil mewah bergoyang seakan tidak ada hari esok cuy. Tapi keesokan paginya mata Julian melotot karena melihat tagihan hotel dan semua pesta yang ia lakukan sebanyak ini. Jadi uang hasil donasinya habis dalam semalam untuk berpesta dengan teman-teman Sierra. We kind of have to say that, we can't really do that again. Ya mau gimana pun Julian harus melanjutkan film dokumenter ini kan. Untungnya Sierra masih mau menerima Julian untuk lanjut merekam kesehariannya. What else is on your mind? Balik ke kehidupan Sierra, kali ini ada satu penontonnya yang mempunyai kebiasaan aneh. Jadi dia memberikan kuasa penuh untuk bebas membayar dirinya. Berapapun, jadi penonton ini mempersilahkan Sierra untuk masuk ke akun banknya dan mentransfer sendiri uang yang Sierra mau. Sebenarnya ini menjadi dilema buat dirinya. Dia bisa mengetik sesuka dia, tapi di sisi lain dia harus tetap menjaga hubungan baik dengan penontonnya ini cuy. Singkat waktu berlalu, Sierra mendapat undangan untuk tampil di acara AVN Award. Nah, AVN Award itu adalah acara terbesar bagi industri pornografi di Amerika Serikat. Di sana bakal muncul tuh para bintang film idola kalian semua. Si Jordi sama si Botak tuh pasti muncul di sana. Sierra diundang ke acara ini karena dia udah mulai populer di industri ini. Selain Sierra juga ada temannya yaitu Casey, karena mereka berdua ini adalah top cam girl saat ini. Mereka berdua juga sangat akrab dan sering memproduksi video bersama-sama untuk memuaskan para penonton mereka berdua. Nah, Julian cuma bisa nelen ludah sama ngelus dada nih ngelihat aksi mereka berdua cuy. Duet maut Casey dan Sierra tidak terkalahkan. Teman-teman sesama cam girl memuji mereka berdua. Apalagi ini mereka membuat film bersama-sama. Stuck up. Cunt. Sierra. Makanya Julian dan temannya datang ke rumah Casey untuk mewawancarai dia juga. Mereka disambut dengan ramah oleh Casey. Sama seperti Sierra, Julian membiarkan Casey menceritakan pekerjaannya saat ini. I was very curious to meet you. I'm not really trying to ruin marriages or... Setelah wawancara selesai dan kamera mati, Julian menghabiskan waktu minum segelas anggur bersama Casey. Setelah itu, Casey menunjukkan goyangannya di atas Julian. Julian mencoba mewawancarai penonton. Sierra yang memberikan akses penuh pada rekeningnya. Pria itu bernama Luke, namun dia sangat sulit untuk diwawancarai oleh Julian. Julian harus memutar otak supaya bisa merayu Luke untuk bisa bercerita. Akhirnya, setelah beberapa hari mencoba, Luke mau menceritakan sedikit kepada Julian. Jadi ternyata, Sierra mempunyai rekaman dirinya lagi menonton aksinya Sierra. Nah, Luke takut hal ini dibocorkan kepada istrinya. Karena kalau itu terjadi, istrinya auto meninggalkan dia seorang diri. Makanya Luke pasrah dan membiarkan akses penuh pada Sierra untuk mengobrak-ngabrik isi rekeningnya. Di sini Julian mencoba untuk membantu menyelesaikan masalahnya Luke. Dia pun berencana untuk bertemu dengan Luke. Di sini Julian ingin membantu Luke karena si Sierra menarik uangnya Luke secara membabi buta. Apalagi Luke masih punya anak kecil, jadi hal ini sangat bisa merusak rumah tangganya. Namun setelah menunggu seharian, Luke tidak datang juga. Where are you right now? Akhirnya Julian memutuskan untuk datang ke rumahnya Luke. Luke memberikan sebuah lokasi, namun ternyata itu bukanlah rumah, melainkan arena gulat para wanita melawan wanita. Lalu juga ada banyak sekali wanita berpesta. Tempat apa ini sebenarnya? Tapi di sana dia bertemu dengan Casey yang lagi berpesta juga. Tapi Luke malah kabur dari Julian karena Julian bawa kamera. Nah, Luke yang kesal, dia menyandera Sierra. Sebagai gantinya, Luke minta uang tebusan. Karena panik, Julian minta tolong pada adiknya yang ada di Australia. Mereka pun ribut karena adiknya masih punya anak kecil yang juga butuh uang. Di sini Julian bingung dia harus berbuat apa. Akhirnya Casey mengajak Julian untuk membuat adegan bersama. Nanti uang dari adegan itu bisa untuk menebus Sierra. Adegan ini bayarnya mahal banget cuy. Singkat cerita, terkumpullah uangnya. Lalu Julian membawa uang itu ke alamatnya Luke. Mereka pun datang ke sana dengan membawa uang. Dan ternyata ini adalah daerah tempat tinggal Sierra dulu.
Tapi di sana Julian malah bertemu dengan preman yang tidak terima kalau Julian membawa kamera dan merekam semua yang ia lihat. Adu mulut terjadi, mereka mengeluarkan senjata, kamera pun langsung kabur meninggalkan Julian. Walaupun akhirnya mereka bisa selamat dari preman itu. Julian masuk ke kontainer, di sana ada kamera yang menyala dan menyuruh Julian untuk menaruh semua uang yang dia bawa di sebuah tas yang udah disiapkan. Setelah itu Luke memberi alamat baru, yang dimana alamat ini adalah alamat rumah lamanya Sierra. Julian langsung mencari Sierra di seluruh rumah. Ia pun mendengar suara teriakan perempuan yang ia yakini itu suaranya Sierra. Sierra! Namun, saat ia masuk yang ditemukan hanyalah sebuah speaker. Sierra tidak ada di sana. Luke kembali mengajak Julian bermain petak umpet. Dia memberikan alamat lagi yaitu sebuah pantai. Kali ini Julian pergi bersama Casey. Di sanalah Julian menemukan Sierra sudah lemas tanpa busana di balik batu. Ya inilah terjadi pada Julian selama di Amerika. Keinginannya untuk membuat film dokumenter malah jadi seperti ini. Sierra sekarang ada di rumah sakit, Julian ada di rumahnya Casey. Sambil menunggu Sierra sembuh, Julian dilayani oleh Casey yang selalu bergairah ini cuy. Singkat cerita setelah Sierra sembuh, ia pun kembali melanjutkan film dokumenter bersama Julian. Nah di sini Julian memberitahu kalau untuk menebus Sierra, ia menyebarkan rekaman mantap-mantapnya yang ia lakukan sama Sierra waktu di awal film tadi cuy. Sierra pun sakit hati karena ia merasa dihianati oleh Julian. Julian yang bingung memilih menghabiskan waktu di rumahnya Casey. Namun Julian akhirnya mengetahui kenapa Casey selalu melayani dia dengan sangat lembut. Ternyata Julian dijebak sama Casey. Luke bekerja sama dengan Casey cuy. Jadi Casey iri pada Sierra yang memiliki karir lebih bagus dari dirinya. Makanya dia menggunakan Luke untuk menjebak Julian. What do you really know? Julian pun memberitahu ini semua pada Sierra. Namun Sierra udah terlanjur sakit hati pada Julian. Ia pun cuma bisa menangis di dalam mobil. Nah di saat dia tidak punya siapa-siapa, barulah dia menelpon pacarnya yang ada di Australia. Dia bercerita kalau dia ditipu dan dipermainkan oleh Sierra dan Casey. Namun pacarnya ini cuma tersenyum. Karena dialah yang mengatur ini semua. Pacarnya Julian lah yang minta pada Sierra untuk mempermainkan Julian. Karena Julian ini selalu terobsesi pada membuat film. Sehingga membuat dirinya itu berubah. Pacarnya Julian ingin Julian sadar kalau hidup dan film adalah hal yang berbeda. Julian pun sadar bagai ditonjok Saitama. Setelah tahu ini semua, ia pun kembali ke rumahnya Sierra. Dia beristirahat. Dan ternyata Casey juga bagian dari rencana. Hubungan Casey dan Sierra tetaplah sebagai teman. Uang segepok yang Julian bawa tetap ada di atas meja. Itulah akhir dari film ini. Julian pun sadar dan menjalani hari secara nyata tanpa membawa kamera. Luar biasa ya, gue mengerti apa yang disampaikan oleh sutradara. Bahwa ia ingin para penonton tidak terpaku pada dunia virtual. Seperti terlalu lama bermain sosial media, bermain game, dan melakukan hal-hal yang tidak nyata. Pembuat film menginginkan kita untuk tetap hidup secara nyata. Berteman, dan melakukan aktivitas secara real dan nyata. Memang film ini dikemas dengan cerita dan isu yang lumayan sensitif, yaitu pekerjaan sebagai camgirl. Julian sangat beruntung memiliki pacar yang seperti itu. Ia sangat baik dan mau Julian berubah. Sierra terbiasa menangani kasus penyimpangan dari para penontonnya. Karena dia bekerja sama dengan psikolog dan juga pengacara. Makanya ia bisa membantu Julian untuk menemukan jati dirinya kembali. Jadi sebenarnya film ini itu untuk Julian. Begitulah alur cerita di film Use Me, rilis tahun 2019. Gimana film ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nemenin nonton. Gua cabut dan bye-bye.